Nah, jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu mughni, maka kita merasa cukup dengan Allah, dan kita merasa setiap ada keperluan kita hanya perlu Allah Subhanahu wa taala. Masalah wasilah karena Allah yang akan mengatur. Kadang kita datang ke manusia, manusia belum tentu bisa membantu sesuai harapan kita. Kalaupun mereka membantu, belum tentu apa yang mereka berikan itu baik bagi kita. Maka tidak ada yang mampu mengabulkan permintaan hambanya selain Allah. Dialah yang mencukupi bagi siapapun yang meminta kepada Allah. Apabila kita sadar hanya Allah lah yang mughni, istaghna bihi waftaqara ilaih, maka harusnya kita bersifat apa bahasa kita, istaghna bihi, kita merasa cukup hanya dengan Allah. Kalau kita benar-benar beriman kepada Al-Mughni. Nah, ini maksud Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Ujar Nabi, jika kamu harus juga meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kamu harus meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Hah? Makanya kan Allah berfirman, fa in tawallau faqul hasbiyallah. Seandainya seluruh penduduk bumi tidak menghiraukan pian, tapi pian merasa cukup hanya dengan Allah, bahkan tidak ada satu sen pun duit di tangan pian, bahkan pian kada tahu malam nih aku makan apa, tapi saat itu hati pian merasa tenang karena pian memiliki Allah, fa anta aghnal khalq, maka pianlah orang nang paling sugih. Bagaimana mungkin hamba Allah yang maha kaya takutan susah? Makanya ada kalau kadang-kadang di gambar-gambar itu di orang berjualan kaki lima, di rombongnya tuh betulis wa kaifa akhsyal faqr wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin aku takut miskin sedangkan aku adalah hamba Allah yang maha kaya. Kalau pian jadi pegawai negeri sipil, pian merasa yakin hidup pian terjamin hanya karena jadi pegawai negeri sipil. Kenapa kita kadang merasa terjamin ketika kita menjadi pegawai Tuhan? Maaflah, ujar Imam Ibnu Ajibah, orang yang tahu bahwa Allah yang memberi rezeki bagi dia, tapi ada keraguan di hatinya, itu sama, maaf dengan kalimat ini kalimat Ibnu Ajibah, Al-Imam Ibnu Ajibah, ujar Sidin, sama jahilnya dengan orang yang mati kehausan sedangkan inya berada di pinggir danau. Orang di pinggir danau kok bisa mati kehausan? Salahinya kenapa kada minum? Tinggal inya bergerak sedikit, ambil banyu, minum, selesai. Nah, kayak itu juga ketika inya memiliki hajat, kenapa inya kada serahkan semua hajatnya kepada Allah? Tinggal pian meminta. Bagi kita yang awam ini minta. Makanya ujar Allah, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku memperkenankan permintaan orang yang meminta kepadaku apabila ia minta. Nah, sekarang mintalah. Makanya kan ketika subuh, ketika sebelum subuh Allah bertawar, hal min mustaghfirin, hal min sa'il. Mana ujar Allah orang yang hendak minta ampun, mana orang yang diisi hajat. Kita tahu banyak hajat tapi kadang menyerahkan hajat itu lawan Tuhan. Behimat kita menjulung proposal lawan makhluk. Kita berpingkut lawan asbabnya tetapi lupa dengan musabbibul asbab. Fa'alaika bi musabbibil asbab. Maka berpeganglah hanya kepada Allah, karena Allah akan bukakan hati makhluk bagi pian. Kalau Allah memberi pian rezeki, pian minta kepada Allah, karena Allah akan membukakan jalannya, karena asbabnya akan Allah bukakan. Apabila Allah memberi pian karunia, terkadang Allah bisa beri dengan atau tanpa asbab.
Bila Allah hendak mensuguhkan pian, terkadang pian kada harus bertemu orang. Jangan ragu itu lah. Allah hendak mulai kamu sugih dan istumat aja. Siapa tahu kamu bulik mulai sini tesipak intan. Kan magun jua mahayal baik anu sekalian. Kamu intan mun tesipak amun kakaya Ustadz Ping nih kanalnya. Kita kan tahu itu ada. Nah, jadi apabila inya merasa cukup dengan Tuhannya Allah, maka inyalah orang yang paling sugih. Dengan atau tanpa harta? Dengan atau tanpa harta. Karena jangan menerjemahkan kekayaan itu dengan harta. Nabi Muhammad itu aghnan nas. Nabi Muhammad itu manusia yang paling sugih. Tapi kita jangan memandang kesugihan itu hanya di bintang harta. Harta itu adalah sedikit bagian dari berbagai banyak karunia Tuhan. Ilmu itu karunia Allah juga. Kesehatan itu karunia Allah juga. Bahkan lebih mahal sehat loh daripada duit. Berapa banyak orang yang maaf kada bisa bekantut, hakun bayar ratusan juta supaya kau bekantut. Jadi orang nang pengantutan itu jangan dicela juga. Batinya sehat. Inya sehat. Nah kemudian waftaqara ilaih, apabila kita sudah cukup bahwa dialah Allah yang akan memenuhi semua kebutuhanku, iftaqara ilaih, maka kita pun hanya akan memiliki apa jar kita, apabila kita membutuhkan sesuatu maka kita tahu yang kita tuju cuma Allah aja akhirnya. Nah maksudnya ini bukan meninggalkan asbab. Contoh pian sakit. Kalau pian sakit, pian kan pasti bawa obat, kayak lah. Tapi berapa banyak orang yang sakit bawa obat kada sembuh, banyak mana pian? Banyak. Apabila mendengari pandir orang, nah itu tadi masalahnya. Karena manusia itu pada hakikatnya bukan yang memberi kesembuhan. Kada usah jauh-jauh Ustaz Pingai. Orang tuh bila berpenyakit misalnya kena gula darah, batamu misalnya masuk rumah sakit Ustaz Pingai, datang 50 orang meelangi tuh kena kita dapat 50 obat tuh. Ujar yang seikung Ustaz Ping, gampang aja jar, pian cari undur-undur. Tahu lah undur-undur? Apa undur-undur tuh bahasa Indonesianya bro? Hah? Binatang pangnya undur jalan itu undur, makanya undur-undur. Ini jadi gue bahar itu ada orang menukar obat di toko Cina. Begitu menukar obat, dasar bujur, masya Allah darahnya tuh memang gula darahnya turun. Beberapa kalinya nukar kapsul itu terakhir begitu jadi buka kapsul buka sekarangnya dalamnya undur-undur. Men kayak itu jadinya bapak nukar kapsul baik undur-undurnya nang gue cari. Lalu kisahnya tuh undur-undur tuh yang baru undur-undur. Kena datang seikung, ujar yang seikung gampang aja jar cari daun bakau. Daun bakau di jarang seikung. Karena seikung pulang datang gampang aja jar pian cari madu. Sampai maaf ada aja nang bepandir gampang aja jar banyu kamih seorang dikinum. Gak ada juga. Banyak macam-macam orang nang kita temui 50 macam tuh obat tuh. Kinum semuaan bisa keracunan ujung-ujungnya. Mah kayak itu sepingai mah. Ujar yang seikung bilanya orang mah tuh gampang aja obatnya jar apa setiap pagi makan kanas. Bangun guring kada makan apa-apa kanas langsung diuntal. Mah suruh makan kanas satu. Yang kedua ada yang menyuruh limau nipis diperas kinum banyunya. Ada yang madahakan janar putih, ada nggak janar putih? Janar putih. Janar tuh kunyit lah. Kunyit putih itu di parut diperas kena dijarang dikinum banyak macam-macam obat. Yang seikung promah, seikung milanta, jadi seikung episan macam-macam. Nah maksud ulun kayak ini pada akhirnya kan pian bingung. Bila pian datang ke dokter pada kan dokter garing, datang ke tukang urut ujarnya kasih lahu, datang ke tabib ujar sidin kepuhunan. Sudahlah pada akhirnya pian sembahyang mintalah permohonan untuk sembuh kepada Allah Ta'ala. Idza maridtu bahwa yashfin. Apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkan aku. Berarti yang menyembuhkan Allah.
Kayak apa cara berdoanya? Guru-guru kita melajari, pian bujur-bujur minta kepada Allah, pian baca alhamdulillah dalam doa, kemudian pian bersolawat kepada Nabi. Lalu di dalam doa pian minta, ya Allah ya Tuhanku, berikan ulun kesembuhan, karena tidak ada yang mampu memberikan kesembuhan selain pian. Ya Allah isfi maradhana, sembuhkan penyakit ulun, caranya terserah pian. Ulun meminta kesembuhan, yashfi maradhana bisyifaik syifaan ajilan la yughadiru ba'dahu saqaman wala alama. Ya Allah sembuhkan penyakit ulun, penyakit yang apabila sembuh tidak ada lagi penyakit yang mengiringinya. Caranya terserah pian. Nah lalu kita minta kepada Allah, padahal kita hendak tulak ke rumah sakit real. Tapi jangan lupa sebelum pergi ke rumah sakit, harti bertawajuh bujur-bujur kepada Allah, minta kepada Allah, karena dialah yang menyembuhkan penyakit. Begitu tuntung kita minta kepada Allah, ayo bismillah, sekarang kita berjalan dengan cara asbab, karena ujar Allah dalam Al-Quran, wa ja'alna likulli syai'in sababa, ada sebab yang Allah buat, berjalanlah ke rumah sakit. Tapi kita sudah minta kepada Allah, caranya terserah sidin. Siap dairil hendak naik mobil menuju ke rumah sakit, sekalinya ada tetangga menagur, kemana Ril? Ujar dia hendak ke rumah sakit, kenapa? Nih jairil mah kun anu akut mana kada sembuh-sembuh, raum kepala sakit. Ujar tetangga, kayaknya dulu ke rumah sakit, tunggu dulu kebulujuran jar lakiku semalam kayak itu juga sudah parah benar, berjuta-juta habis obat obat. Nah cuma alhamdulillah imbah dapat kami kunyit apa tadi, janar putih diparut dikinum makan halah sembuh. Coba pangril nih aku ada sisanya, nah coba ikam minum ini sehari 2 hari, lalu iril kada jadi tulak. Dicoba tuh dikinum sehari, ternyata sembuh dengan izin Allah. Nah itulah cara yang Allah pilih dari doa ikam tadi. Padahal ikam hendak ke rumah sakit, menurut perkiraan ikam bakal sehat di situ, tapi Allah akan tunjukkan caranya. Caranya belum tentu ikam ke rumah sakit. Begitu hendak tulak ada yang madahi, coba pangpian terapi ke situ, dengan izin Allah sembuh di situ. Banyak cara itu kita bisa temukan di dalam kehidupan kita, yang pada hakikatnya Allah lah yang membuka hati kita supaya hati kita ringan untuk berobat dengan cara itu. Banyak orang yang hendak kok berobat ke sana kemari, ujung-ujungnya lalunya anu datang ke sini berterapi, ternyata dengan izin Allah sembuh. Allah yang memberi kesembuhan dan Allah yang membuka hatinya ringan berterapi ke situ. Sadarlah kita itu. Jangan kita merasa hebat dengan pilihan kita. Unda sembuh gara-gara ke rumah sakit rumah sakit itu harat. Jangan seperti itu. Karena pernah kalau mendengar riwayat bahari Nabi Musa, ketika Nabi Musa itu sakit gigi, lalu Nabi Musa sakit gigi, Nabi Musa datang ke sana kemari mencari obat ke wadah tabib. Nabi Musa aja pun datang kepada tabib supaya sembuh. Ternyata datang ke sana kemari orang mau obati kada sembuh-sembuh, sampai akhirnya Nabi Musa ba'adu lawan Allah Ta'ala. Sampai Allah katakan kepada Nabi Musa, pergilah wahai Musa ke gunung cari daun kunyah. Lihat ya Allah Ta'ala kadang langsung juga melajari supaya kita berjalan dengan asbab. Ujar Allah, ikam datangi wahai Musa di gunung sana ada daun itu ikam kunyah. Akhirnya Nabi Musa ditunjukkan Allah begitu, tulaklah ke sana makan daun, dengan izin Allah begitu memakan daun sakit gigi itu ampih seketika. Ujar bahasa Banjar tuh nang kayak orang membuang kelimpanan. Sembuh. Sudah ini santai. Beberapa bulan kemudian sakit gigi pulang. Kamu sakit gigi ini kan ada gampangan dia. Karena sakit gigi ini pusang. Kucing mengeong di tendangnya. Sakit gigi katanya. Makanya lagu itu kan apa? Sakit gigi dibandingkannya sakit hati. Sakit gigi bisul lo penyakit nang gilenya kena menderita tuh bang. Sakit gigi lawan bisul kuringis tuh bang. Apalagi mun beimbai. Nang ini sakit gigi sakit jar rasa anak kiamat. Nang ini bisul sakit juga jar anak kiamat, sama pada sakit. Makanya kita bahahakunan lah. Sakit gigi lawan bisul bahahakunan hakun orang. Bahahakunan. Nyaman banget, kira nyaman ke sakit gigi. Nah sembuh. Beberapa bulan kemudian sakit gigi lagi Nabi Musa. Tapi bagi sakit gigi santai ya, karena tahu udah kemana cari obat ya Allah.
Itulah kayak ke gunung tadi, kunyah daun tadi. Begitu dikunyah daun itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sakit itu kada hilang, yang ada malah bertambah sakit. Lalu gelabakannya Nabi Musa, kenapa jadi kada ampeh? Lalu ba'adul Allah taala, dahulu ulun memakan daun ini sembuh, sekarang kenapa jadi kayak ini? Apa jawaban Allah taala? Musa, dulu ikam datang ke sini meminta kepada aku nang nunjukkan jalan. Berarti ikam tahu yang menyembuhkan itu aku. Cuma itu jalan yang kutunjuk. Sekarang ya Allah taala ikam langsung ke situ. Sekarang ya Allah taala cari kesembuhan ikam di situ. Jangan dikira Allah itu tidak pencemburu lah. Allah itu pencemburu. Jangan bersandar kepada makhluk. Nah kayak itu juga kita. Jadi kalau hari ini itu maksudnya dana ikam garing, lalu ikam datang ke dokter anu, ikam sembuh, lalu sakit kedua kena, bila hendak tulak tetap minta kepada Allah juga. Ya Allah berikan ulun kesembuhan, caranya ulun serahkan kepada pian. Kayak apa yang terbaik menurut pian? Perkenankan doa wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Dah baru jalan ke dokter kita, menjalani asbabnya tadi. Tapi tenang aja, musabbibul asbabnya sudah kita minta ke atas kepada Allah taala. Baik. Nah jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu mughni, maka kita merasa cukup dengan Allah, dan kita merasa setiap ada keperluan kita hanya perlu Allah Subhanahu wa taala. Masalah wasilah karena Allah yang akan mengatur. Wa ta'alluq bihi istimtarul ghina bihi. Nah sekarang bagaimana cara hati kita berpaut dengan yang mughni tadi? Caranya adalah siang malam kita hanya benar-benar mengharap cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karunia itu hati kita kada pernah bersandar kepada siapapun kecuali Allah. Cuma kena bila ada datang tiba-tiba orang datang, Irel ini aku ada rezeki ini duit, ampun ikam juga memberi ikam Irel. Maka jangan juga kita terima kasih ya Allah. Ya sudah bulik sana ikam kita. Orang datang memberi kita sesuatu, kita berterima kasih lawannya. Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah. Barang siapa kada berterima kasih lawan manusia, berarti dia kada bersyukur Allah taala. Harusnya hargai kebaikan orang ini. Maka terima kasih banyaklah, pian ini berbuat baik lawan lu, terima kasih banyak. Itu muntung amal zahir, tetapi hati sedikit kada lepas bahwa semua itu dasar karunia Tuhan juga. Tapi itu amal batin. Amal zahir berterima kasih lawan nang ini.